Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Syahputra Samosir dengan NIM 230200333 dari Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjawab kuis pertemuan ketiga, yaitu tentang iman dan ketakwaan. Pertama, hubungan iman dan takwa. Iman dan takwa itu dua konsep yang sangat penting dalam ajaran Islam. Iman yaitu keyakinan seseorang terhadap ajaran-ajaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Sementara takwa adalah segala perbuatan, tindakan, atau kegiatan sehari-hari yang kita lakukan untuk menjalani hidup sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Seseorang yang memiliki iman yang kuat sudah tentu memiliki ketakwaan yang tinggi, karena mereka yang memiliki iman yang kuat pasti akan berusaha untuk menjalani hidup dengan ajaran agama mereka dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Yang kedua, proses terbentuknya iman. Proses terbentuknya iman diawali dengan mengenal ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang tidak mengenal ajaran Allah, maka mengenal ajaran Allah itu langkah awal dalam mencapai keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang telah mengenal ajaran Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuklah ke langkah selanjutnya, yaitu tentang pemahaman akan iman tersebut. Setelah kita mengenal apa itu iman, kita harus paham betul bagaimana iman itu bekerja dalam diri setiap manusia. Setelah kita mengenal dan paham, kita harus melakukan pembiasan terhadap iman. Kita harus melakukan segala ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala yang termasuk ke dalam iman, seperti melaksanakan segala perintahnya, sholat, puasa, dan sebagainya. Setelah pemahaman, masuklah kita ke dalam penerapan dalam iman, penerapan dan pemeliharaan. Jangan hanya diterapkan, tetapi juga dipelihara. Contohnya, jika kita menerapkan seperti sholat 5 waktu setiap hari, jika hanya menerapkan tetapi tidak memeliharanya, bisa saja sholat 5 waktu itu rusak, sholat 5 waktu itu runtuh karena ancaman-ancaman dari luar, seperti ancaman dari lingkungan sekitar kita yang buruk ataupun sebagainya. Jadi jangan hanya diterapkan, tetapi juga harus kita pelihara. Lalu adapun penjagaan iman tersebut, perenungan atau mustabah, pengampungan istighfar, penyerapan diri, tawakal, pengharapan doa, dan penantian yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. 3. Kriteria orang-orang yang beriman, yaitu yang pertama, jika disebut nama Allah Subhanahu wa taala hatinya bergetar, senantiasa tawakal. Orang-orang yang beriman ini tertib menjaga sholatnya 5 waktu, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ataupun sholat-sholat sunnah lainnya seperti sholat tahajud dan sebagainya. Orang-orang yang beriman ini menghindari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, menjaga kehormatan dirinya. Jadi dia tuh, orang-orang beriman ini nggak suka menggosip atau menggibah dan sebagainya. Orang-orang beriman ini memanfaatkan rezeki yang diterimanya. Dia nggak membanding-bandingkan dengan orang lain. Terus memelihara amanah dan menepati janji. Orang-orang yang beriman ini selalu menepati janji yang disampaikan padanya, selalu melaksanakan amanah-amanah yang dititipkan padanya. Lalu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maupun itu berjihad dalam suatu pengerjaan seperti berjihad meninggal, kecelakaan ketika kita sedang menuntut ilmu, dan sebagainya. Tidak meninggalkan suatu pertemuan sebelum meminta izin. Itulah kriteria orang-orang beriman. Masya Allah. Masuk ke nomor 4, yaitu tantangan orang-orang yang bertakwa di era globalisasi ini. Di era global ini banyak sekali tantangan yang berkesinambungan, berlawanan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Contohnya yaitu penggunaan gadget.
Dalam era global ini, penggunaan gadget tuh sangat rentan terhadap perbuatan-perbuatan maksiat seperti film-film dan foto-foto yang tidak senonoh. Kita tuh sangat mudah mengakses di era global ini mengakses maksiat-maksiat tersebut hanya dengan suatu alat canggih, yaitu gadget. Jadi gadget ini sangat berbahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Jika kita tidak menjaga keimanan kita, rusaklah orang-orang yang bertakwa itu karena gadget tersebut. Yang kedua, seperti sifat-sifat weatherisasi. Contohnya, mengecat rambut, itu kan tidak boleh. Ataupun berpakaian yang tidak seperti perempuan yang memakai pakaian ketat dan sebagainya. Lalu kita lanjut pada soal yang terakhir, yaitu pengertian iman yang sesungguhnya. Iman yang sesungguhnya adalah meyakini dan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ajaran-ajarannya dan rasul-rasulnya. Iman ini tercermin dalam perbuatan dan tindakan kita sehari-hari, seperti kesalehan kita, perbuatan, tindakan, kejujuran, kebaikan, dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya. Iman yang sesungguhnya itu bukan hanya sebatas meyakini dalam hati, tetapi juga kita tuangkan dalam perbuatan yang mendukung nilai-nilai agama dan moral yang benar. Jadi, itulah pengertian iman yang sesungguhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.